Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Ami Tofo. Ya, suci yang berada di rumah, kita kembali lagi berjumpa di sesi penjelasan video Api Homa untuk bulan April ini ya. Kembali lagi dengan saya Seja Natasya dan bersama kita hadir di sini Mahaguru Sukawati Prasna, Amitofo Mahaguru. Amitofo Seja Natasya. Ya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Api Homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna pada tanggal 16 April ya, hari Minggu 16 April pukul 1 siang sampai selesai dengan tema kulit kerang, penaklukan, afirmasi dan kebijaksanaan Dakini Niguma. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mahaguru Sukawati Prasna mengenai sosok Adinata kita yaitu Dakini Niguma. Ya, Mahaguru, mungkin untuk Dakini Niguma ini belum banyak orang yang familiar ya. Betul sekali, ya, karena cerita mengenai beliau itu juga sangat langka ya. Oh iya, makanya sangat jarang sekali orang mendengar Dakini Niguma ini gitu ya. Nah jadi mungkin Mahaguru bisa menceritakan ke kita siapakah sosok dari Dakini Niguma ini. Silakan. Baik, terima kasih Seja Natasya. Kepada semua sesung suci umat Dharma yang mengikuti penjelasan mengenai tema maupun Adinata Api Homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna di bulan April ini, semoga kita semua mendapatkan manfaat dari penjelasan ini. Pada saat hari ini, saya Mahafaja Acarya Warita Sukawati Prasna Cakrawartin hendak memberikan penjelasan mengenai Adinata maupun tema Api Homa bulan ini. Baik. Untuk Adinata, Api Homa bulan ini adalah Dakini Niguma atau kita sebut juga sebagai Dakini Hitam Niguma. Ya. Dakini Hitam Niguma merupakan emanasi dari Dakini Mandarawa, yaitu beliau adalah istri ya dari Padma Sambawa Guru. Ya. Dakini Hitam Niguma juga merupakan manifestasi dari Adharma Buddha atau Buddha Wajradhara ya. Mengapa? Karena beliau itu berhasil dan juga mendapatkan realisasi spiritual dari Buddha Wajradhara secara langsung. Nah, tidak dari guru-guru manusia, tapi dari Buddha Wajradhara secara langsung, secara transmisi dan juga ajaran langsung dari alam semesta. Begitu ya. Jadi Dakini Hitam Niguma ini yang tertampak di dalam tangka ya. Pada kesempatan ini mereka yang mendapatkan kesempatan menjadi donatur pertama ini akan mendapatkan tangka ini ya. Beliau perwujudannya adalah seorang wanita ya yang duduk dengan sangat agung dengan posisi setengah Padmasana. Tubuhnya telanjang, biasanya itu adalah identitas dari seorang dakini ya, dengan dilengkapi perhiasan, ornamen dari kepala tengkorak kering dan lain sebagainya ya. Kemudian beliau mengapit tongkat Katvangga, kemudian tangan kirinya memegang kulit kerang putih berisi darah amerta ya. Jadi darah amerta ini sebenarnya merupakan semacam kayak bodi merah ya, bodi merah ataupun pencapaian dari tumo ya. Nah, ini kemudian tangan kanannya memegang damaro ya. Dakini Hitam Niguma juga dikenal sebagai permasyuri dari Mahasiddha Naropa ya. Beliau ini lahir dari keluarga Brahmana ya di satu kota bernama Pemme di daerah Kashmir di abad ke-10 atau ke-11 ya. Ibunya bernama Srimati, kemudian ayahnya bernama Santiwarman ya. Jadi Dakini Hitam Niguma juga merupakan Dakini kesadaran abadi. Kesadaran abadi. Iya, kesadaran abadi. Kesadaran kan adalah satu pencapaian yang akan selalu dicapai oleh mereka praktisi di dalam pelatihan ya, pelatihan diri, khususnya pelatihan meditasi mereka, pelatihan spiritual mereka itu untuk mencapai kesadaran abadi sehingga mereka bisa mencapai pencerahan sempurna. Begitu.
ya. Jadi Dakini Hitam Niguma ini banyak sekali julukannya juga ya, dan beliau juga merupakan salah satu pendiri dari salah satu sekolah Vajrayana ya yang ada di Tibet, yang dikenal sebagai Sangpa Kagyu, dan beliau mendirikannya bersama Dakini Sukasidi. Oh, seperti itu. Iya, Wah, gitu. suatu sejarah yang sangat ini sekali ya, bermakna sekali. Oke. Lalu Wak Guru, untuk nanti tema dari upacara Api Homa yaitu kerang, kulit kerang penaklukan, afirmasi dan kebijaksanaan. Nah ini nih ya, Betul, Suce ya, ini seperti ya. ini. Nah, Oke, boleh dikasih lihat ya, ininya. oke, Ya, seperti ini ya, Suce. contohnya seperti itu. Nah ini karena kulit kerang ini memang alami ya, Suce, jadi memang bentuknya ini tidak sama ya. Jadi nanti mungkin bagi Suce yang berpartisipasi mengambil donatur kedua ataupun donatur ke satu akan mendapatkan kulit kerang ini akan secara acak gitu ya. Jadi tidak sama seperti ini karena memang berbeda-beda, ukurannya pun juga berbeda-beda ya, tapi sama aja manfaatnya semua sama ya Suce ya. Seperti itu. Dari Lalu nanti ya. ini nanti diisi oleh apa, Mbak Guru? Nantinya itu di dalam ritual Api Homa nanti sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Dakini Hitam Niguma untuk memasukkan arak merah ya ataupun wine merah ya. Ke dalam Ke dalam ini. Oke. Nah, nanti di saat ritual Api Homa tersebut saya akan memberikan kesempatan bagi donatur pertama dan kedua itu untuk mempersembahkan ya amerta merah ini kepada Dakini Hitam Niguma secara langsung. Ya, jadi persembahan amerta merah ini itu adalah sekaligus memberikan penghormatan tertinggi dan juga persembahan tertinggi kepada Dakini Hitam Niguma dan juga kepada seluruh Dakini yang ada di 10 penjuru alam semesta. Wah, ya. Berarti ini jarang ya, Mbak Guru, biasa ya seperti itu ya, para donatur untuk berpartisipasi bisa turut mempersembahkan ke Tungku Homa ya. Jarang dan unik sekali ya. Betul, Gitu. betul Jadi sekali. kulit kerang ini sendiri pun juga saya mendapatkan petunjuk dari Dakini Wajrayogini. Kulit kerang ini perlambangan dari mereka itu adalah perlambangan tidak mundur. Oh, ada artinya. Ada artinya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita diberikan secara spiritual kulit kerang ya. Nah, itu kita akan di dalam pelatihan diri kita secara tantrayana itu kita tidak akan dibiarkan melangkah mundur gitu ya. Jadi para dakini ini dan juga para mahasida itu mereka akan selalu berusaha untuk mendukung kita, mensupport, kemudian kasih kita motivasi, kasih kita dorongan terus gitu ya, supaya kita terus maju di dalam pelatihan spiritual tantra kita. Wah, jadi Gitu. dorong maju terus ya. Iya, Mbak Guru? dorong maju. Wah, kalau dorong maju terus berarti kan nanti ujungnya apa, Suce? Keberhasilan. Betul. Nah, Keberhasilan untuk mencapai pencerahan dan kemudahan dalam Betul. kehidupan sekarang. betul sekali. Ya, Mbak itu Guru. adalah tujuan yang paling tinggi di dalam pelatihan tantrayana. Iya, Gitu. iya. Wah, mitoho sekali ya Suce ya. Ini berarti berkah yang sangat baik sekali untuk kita semua ya, dan kita juga berkesempatan nanti ikut serta mempersembahkan ke Tungku Homa ya saat nanti ritual upacara Api Homa dilaksanakan. Ya, jadi langsung tuh ya Mbak Guru ya. Ya, langsung, secara langsung. Jadi dalam sementara ritual Api Homa sedang berlangsung. Saat Gitu. berlangsung. Nanti akan diberikan kesempatan satu persatu akan maju untuk mempersembahkan amerta merah tersebut ke dalam tungku Api Homa. Gitu. Wah, ya itu. Nah, saat mempersembahkan nanti mungkin ada visualisasi atau paling fokus dalam menjapa mantra. Fokus dalam penjapaan mantra hati beliau, ya. Kemudian kalau kita bisa bervisualisasi, kita juga bisa membayangkan secara spiritual kita pun juga kita mempersembahkan amerta merah itu terhadap Dakini Hitam Niguma dan beliau menerima persembahan kita. Oke, seperti itu ya Suce ya. Wah, jadi suatu berkah yang luar biasa
Suci ya. Jadi bagi Suci yang ingin berpartisipasi, tersedia paket donatur ya. Donatur pertama tuh mendapatkan tangka beserta kulit kerang ini ya. Jadi setelah nanti dipersembahkan kulit kerang ini tetap kita Diletakkan di diletakkan altar. kembali di altar mandala ya, Ma Guru ya. Iya. Nanti baru dibawa Jadi pulang kalau gitu. misalkan kita ada mau sadana kepada Dakini Hitam Niguma, kita baru mungkin mempergunakan persembahan itu, maksudnya kulit kerang tersebut gitu. Mungkin kita bisa tuangkan sedikit wine gitu ya, tapi tidak boleh terlalu banyak. Biasanya kalau misalkan kita ada penyatuan atau bimbingan oleh beliau, nah itu kita bisa mempersembahkannya gitu di dalam sadana kita. Seperti itu, Ma Guru. Setelah itu kita boleh meminumnya, Ma Guru. Ya, tapi nggak boleh terlalu banyak ya Iya, kalau untuk iya. itu ya. Jadi biasanya kalau amerta merah itu juga merupakan penambah energi ya, Ci. Karena kalau misalkan kita melatih secara tantra dalam ya, biasanya itu kita kan akan melatih si nadi bindu ya, gitu ya. Jadi kayak prana, nadi, terus kemudian bindu kita Iya. itu yang akan diolah di dalam pelatihan spiritual secara tantra dalam ya. Kadang kayak tonik ataupun mungkin kayak wine dalam porsi kecil, dan itu sudah mendapatkan pemberkatan Iya. dari Ista Dewata, itu akan menambah energi dalam diri kita supaya hawa yang kita ini semakin meningkat ya, kita semakin bisa meningkatkan body merah kita gitu. Tumo jadinya. Iya, seperti Latihan itu. tumo. Jadi memang ada syarat dan ketentuan berlaku ya, sesuai ya, tidak semata-mata ini berarti karena Ma Guru bilang ini menambah body merah Iya. nih, minum. Menyalahgunakan Iya, ini ya. menyalahgunakan ya. Dengan catatan tadi mungkin ada penyatuan khusus atau bimbingan Ada ya. tahapannya, memang sudah tahapan Betul. di sana ya, tahapan tantra dalam ataupun tahap anutara yoga. Nah, kebanyakan Dakini Hitam Niguma ini beliau juga kan memiliki ajaran ya, hampir kayak seperti Mahasiddha Naropa ya. Itu ada 6 yoga Naropa Iya. ya. Sedangkan beliau tuh ada yang namanya 6 Dharma Niguma gitu. Biasanya dharma beliau itu disampaikan secara lisan gitu, melalui kayak lagu, nyanyian, dan doa. Biasa tuh pernah nggak Suci Natasya Iya. mendoakan, berdoa tapi dengan nyanyian? Pernah? Belum pernah tuh. Belum Ma Guru. pernah ya. Jadi Mahaguru tuh pernah ngalamin yang namanya waktu itu dibimbing oleh Mahasiddha dari Milarepa. Ya, jadi di saat beliau ngajarin gitu ya untuk berada di area terbuka ataupun di dataran lebih tinggi, terus harus tangannya ke belakang gitu ya, seakan sedang menikmati gitu alam semesta. Nah itu menyatu gitu dengan suara alam. Iya. Gitu ya, aja suara alam. Jadi saat itu pas menyatu dengan suara alam, terus langsung bisa tersambungkan. Nah itu bisa menyanyi gitu, menyanyi, tapi nyanyian itu adalah isinya doa-doa gitu ya, pujian-pujian kepada para Buddha Bodhisattva, seperti itu. Lantunan-lantunan Iya, lantunan itu. Iya, kalimat lantunan-lantunan tersebut. Iya, lantunan-lantunan kata-kata yang dirangkai membentuk itu seperti kayak jadi puisi Iya. dalam bernyanyi seperti itu ya, Ma Iya. Guru? Wah, Mau ya. contohnya seperti apa? Iya, Ma Guru. Seperti apa, Ma Jadi Guru? kayak seperti gini. Seperti itu sih. Wah, ya. Tapi merinding. kalimatnya gitu. Jadi kalau kita melakukan pujian, kemudian kita melakukan doa-doa dengan lagu ataupun nyanyian dengan ada yang seperti itu akan biasanya lebih menyatu dengan alam semesta. Wah, Gitu. ya, itu saya benar-benar merinding loh ya, Suci ya. Mungkin Suci juga di rumah ada yang mendengar juga, ada merasakan getaran-getaran ya. Nah, berarti memang
itu tadi ya sesuai ya dengan catatan tidak disalahgunakan ya, memang ada penyatuan khusus dan di tahapan tertentu gitu ya. Nah, jadi untuk donatur pertama, nah tangka ini pun juga dibuat custom ya, Mbak Iya, Guru ya. custom. Dibuat Kita selalu custom. dari Nepal oleh artis apa atau pelukis yang memang khusus, memang biasa membuat tangka-tangka gitu ya, sesuai ya. Jadi setiap satu tangka ini berbeda-beda, maksudnya sama tapi pas tidak sama begini, bukan kalau printan kan sama percis ya biasa Mbak Guru tuh ya. Kalau print sama percis. Sama percis. Kalau dari ini dia tradisi apa, nah ini lukis. jadi handmade, benar-benar handmade ya Susuce. Jadi bisa terlihat nanti kalau dilihat pun juga terlihat gitu ya. Lalu juga mendapatkan tadi satu buah kulit kerang ini yang setelah kita selesai ikut melaksanakan ritual persembahan, kerangnya nanti ditaruh kembali ke altar mandala dan kita bisa bawa kembali pulang gitu ya. Iya. Dan ingat ya Susuce ya, ini berbeda-beda ukurannya ya. Jadi nanti jangan saya mau yang gede nih. Nah, bisa gitu ya Pak Guru ya. Atau saya mau yang bagus yang ini. Nah, sama aja, semua sama Susuce ya. Karena kita melihat di sini dari manfaatnya ya. Iya. Satu lagi mungkin ya. Iya. Jadi kalau kita berjodoh ya dengan Dakini Hitam Niguma, ini biasanya beliau tuh punya tugas sangat penting sekali ya, gitu. Karena beliau merupakan manifestasi dari Adharma Buddha, yaitu Buddha Wajadara, ya. Jadi beliau itu tentunya memiliki kedekatan yang sangat kuat sekali dengan para Buddha dan Tathagata di 10 penjuru alam semesta dan 3 masa. Gitu. Jadi beliau itu memiliki tugas untuk mengafirmasi dan juga memberikan konfirmasi gitu terhadap pencapaian di dalam pelatihan diri kita. Gitu. Jadi kalau misalkan kita berjodoh sama beliau di saat kita di dalam melatih diri secara spiritual tantrayana, terus kita mengalami ya, ada kemajuan, misalkan oh masuk tahap ini gitu kan, oh berhasil di tahap 1, tahap 2 gitu kan. Mungkin kalau misalkan kita berhasil tahap 1, tahap 2 mungkin Maha Guru aja yang tahu atau mungkin teman-teman sekalangan ini yang tahu gitu ya. Tapi kalau Dakini Hitam Niguma beliau tahu akan hal itu, beliau itu akan mengafirmasi keberhasilan kita. Afirmasi itu artinya memberikan penegasan gitu ya, juga mengulang keberhasilan kita gitu. Dan itu beliau akan membabarkannya dan juga menyebarkannya ke seluruh Buddha dan Tathagata di 10 penjuru alam semesta dan 3 masa gitu. Jadi misalkan Saccinatasya ya udah tahapan ini, dia sudah berhasil tahapan ini. Beliau tahu akan hal itu, kemudian beliau akan mengafirmasikan dan mengkonfirmasikan kepada para Buddha dan Tathagata gitu. Nah, Tasya ini sudah berhasil tahap ini. Jadi semua Buddha dan Tathagata itu semua mengetahui akan keberhasilan tersebut. Nah, kalau apa manfaatnya? Kalau Buddha Tathagata tahu gitu kan, itu adalah manfaatnya adalah kelak nantinya. Nah, Saccinatasya itu bisa mendapatkan kesempatan untuk mencapai yang namanya Anuttara Samyak Sambodhi ataupun Anuttara Samyak Sambuddha. Gitu. Karena untuk pencapaian Anuttara Samyak Bodhi ataupun Sambuddha itu hanya Buddha dan Tathagata yang memberikan bimbingan. Gitu. Seperti itu Mbak Guru. Wah, berarti ini spesial sekali ya dari Adinata kita untuk upacara pada kali ini. Itu yang membedakan beliau dengan dakini-dakini lainnya mungkin. Betul, beliau merupakan dakini yang tertinggi ya kalau bisa dibilang, karena kan manifestasinya dari Adharma Buddha. Gitu. Dari kalau di dalam silsilah pohon silsilah kita itu Buddha Wajadara ada yang di paling atas. Gitu, di bagian tengah. Dan beliau mendapatkan transmisi langsung. Iya, realisasi keberhasilan spiritual secara langsung dari Buddha Wajadara. Wah ya, jadi Susuce jangan lewatkan kesempatan yang sangat berharga ini ya. Dan bagi Susuce semua yang berada di rumah, setelah mendengarkan penjelasan video ini ya, mungkin ingin berpartisipasi, ingin menjadi donatur 1 atau donatur 2 ataupun donatur sukarela ya, bisa menghubungi Suce Yang Manin ya. Suce Yang Manin nanti
Seperti biasa akan ada penulisan form, lingpai, ya, kayu homa, semua itu bisa dibantu dituliskan dan didaftarkan, ya. Sehingga dengan kita berpartisipasi dalam upacara ini pun juga turut juga serta kita bisa mendapatkan kemajuan-kemajuan dalam pelatihan diri kita seperti itu, ya. Jadi ke depan lebih baik, ya, karena seperti tadi yang Ma Guru jelaskan bahwa kita selalu di-push untuk maju. Betul, Ya, gitu. betul sekali. Ya, apalagi jadi begini sesuci yang mungkin yang lagi galau-galau, yang kayak merasa, aduh kayak saya lagi berada di stuck di tempat, ya kayak mau mundur aja nih. Nah, ya, Nah perasaan itu. rasa-rasa itu tuh Ma Guru Iya. yang kadang Sering kali itu sering ya. ya, begitu. Sering Kadang- kali muncul, aduh kayaknya mau berhenti aja deh, nggak kuat Iya, lah, nggak iya, sanggup lah. Nah, betul. kalau kita berjodoh dengan beliau, kita dikasih kekuatan. Betul, Ya tidak betul. hanya dorongan, tapi Betul. beliau kasih kita kekuatan untuk tetap maju. Tetap maju, ya, itu salah satu kunci keberhasilan juga untuk selalu terus maju, ya. Oke, demikian penjelasan untuk Apihoma, upacara Apihoma di bulan April ini, ya. Jangan lupa Susuce hari Minggu tanggal 16 April, ya, 16 April 2023 di Wihara Sukawati Prasna Polres Indah Tangerang. Sekian video penjelasan pada kali ini. Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Amitofo.